Kalau boleh nanya, what is your greatest enjoyment in life? Ketika mungkin salah satunya ya Bu ya, salah satunya yang aku merasa monumental gitu, ketika aku memaafkan masa lalu atau luka masa lalu. Tapi Ibu tahu, aduh aku jadi malu. Dulu sih aku FOMO dan YOLO Bu. Jadi tiap kali gajian, wah hura-hura karena udah tahu udah punya duit sendiri gitu. Cuman lama-lama kok gue gak punya tabungan ya nih gitu. Setiap gajian kok blast gitu. Selamat datang di TETB With Me, sebuah podcast yang menceritakan extraordinary stories from extraordinary individuals yang selalu mempunyai semangat, tidak ada yang tidak bisa. I'm your host, Parwati Surya Udaya. Halo, dalam episode kali ini kita kedatangan seorang perempuan yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia fashion, di beauty industry sebagai influencer dan juga sebagai creator ya. Dan juga sebagai a mental health advocate and an all-round independent woman. Ayla, selamat datang. Terima kasih ya Bu for having me. Hai teman-teman. Senang sekali akhirnya ketemu langsung sama Ayla. Iya Ibu, senang banget loh aku. Ini kalau ngomong-ngomong soal film, saya nonton Devil Wears Prada. Pasti nonton juga dong ya? Nonton berkali-kali Bu. Iya, saya juga lebih dari 10 kali loh kayaknya. itu film favorit banget sih Bu. Oh, oke. Tapi saya harus ngaku juga ya, itu karena saya merasa saya itu seperti karakter Andy-nya. Jadi cenderung nggak mengerti dan kan ada tahap-tahapan yang tidak bisa mengapresiasi dunia fashion gitu ya, nggak ngerti gitu loh. Kalau dunia Ayla tuh seperti itu ya, kayak yang seperti di Devil Wears Prada itu. Mungkin itu dalam versi yang exaggerated kali ya Bu, yang agak sedikit didramatisir. Cuman memang ada sih momen-momen yang seperti di dalam film tersebut gitu, dimana kayak kehebohannya atau mungkin sedikit pressure-nya juga gitu ya. Yes. Oke. Ya itu kira-kira inilah ya Bu ya, kayak aku bisa bilang itu sedikit proyeksi mengenai apa yang terjadi dalam dunia fashion. Mungkin tapi itu kan di majalah luar ya Bu. Ya. Jadi aku juga merasa sepertinya sih kalau di luar sih sebenarnya kayak gitu ya Bu. Kalau misalnya di kita ya kurang lebih tipis-tipis mirip lah Bu. Oke. Tapi dinamikanya betul. Luar biasa ya. Yes. Dan fashion itu ternyata kan banyak sekali faktor, maksudnya faktor pendukung di dalamnya gitu. Pemain-pemainnya juga banyak. Nah, gitu. Jadi kita lapisan-lapisannya itu juga banyak. Biasa lihat jadi kurang bisa apresiasi ya. Iya, itu baru mengerti. Begitu ngelihat di balik layarnya ternyata itu tidak seglamorous yang orang-orang lihat. Mungkin kan wah, hasilnya flashy banget gitu, tapi ternyata di balik itu ya ada kerja keras juga, ada tangisan juga, ada kegagalan dan segala macamnya juga Bu. Jadi ya dinamikanya seperti itu. Ini kalau ngomong-ngomong fashions, ini kalau Ayla melihat para bankir atau mungkin dulu waktu kerja di sekuritas sempat kan ya? Sempat. Apakah kesannya aduh kayaknya cara kaku banget, nggak fashion banget, nggak trendy banget gitu loh. Kira-kira gitu nggak? Tapi gimana ya? Aku namanya juga pekerja profesional, mungkin kan kadang-kadang yang dikedepankan itu kan justru pekerjaannya ya kan Bu. Kadang-kadang mungkin penampilannya jadi kayak aduh gue udah terlalu fokus nih sama kerjaan gue, penampilan gue nih seharusnya gimana ya, mungkin ada bingung-bingungnya juga kali ya Bu. Tapi aku melihat kayaknya makin sekarang orang-orang udah pada keren-keren deh Bu, udah karena Instagram gampang diakses kan itu konten-konten fashion, kayaknya udah banyak inspirasi yang mereka bisa lihat juga. Sekarang menurutku melihatnya sih udah pada keren-keren juga sih, udah mulai lah keren-keren gitu ya, sudah banyak yang bisa dicontoh ya. Udah banyak yang bisa dicontoh. Ini ngomong-ngomong kan kalau sebelum pandemi ini kalau lihat kegiatan Ayla kan banyak sekali ya. Maksudnya belum lagi plus hobinya yang traveling. Yes. Belum lagi Ayla sendiri kan seorang yang ekstrovert kalau nggak salah ya. ENFJ Dusty. Nah itu waktu pandemi adaptasinya berapa lama dan bagaimana caranya tuh? Tiba-tiba terkurung di rumah. Sebenarnya waktu awal pandemi sekali yang kita lockdown itu aku malah merasa kayak akhirnya bisa nafas gitu. Oke. Untuk hanya 1 bulan pertama ya Bu, kayak 1 bulan pertama.
ini toh rasanya kita istirahat bersama. Maksudnya kan ibaratnya tuh satu dunia istirahat bersama Bu gitu kan. Jadi kita juga nggak FOMO amat gitu karena oh yang lain juga istirahat gitu. Tapi setelah udah jalan lebih dari 2 minggu ke 3 minggu, nah habis itu ke sebulan baru tuh kayak jiwa ekstrovertnya meronta-ronta nih Bu, kayak aduh aku tuh butuh banget loh ternyata keluar untuk mendapatkan energi, traveling untuk mendapatkan inspirasi. Itu tuh udah mulai ngerasa banget kayak aduh gitu, kayak yang biasanya itu menjadi salah satu channel aku untuk berkreasi atau channel aku untuk menghasilkan karya gitu, tiba-tiba kan kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi emang pas setelah ngelewatin 2 minggu, 3 minggu, sebulan, nah lewat sebulan tuh deh baru tuh kayak aduh gue mesti ngapain ya gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah bisa ketemu aktivitas-aktivitas yang pretty much membawa dampak positif juga sih Bu gitu. Jadi ya sebisa mungkin lah kita produktif aja di rumah gitu. Jadi selalu ada bright side-nya juga ya. Ada bright side, menurutku gitu ya. Setiap kali pasti ada blessing in disguise in every situasi kali ya. Kalau misalnya kita bisa ngelihat yang ini situasi negatif mungkin seperti ini karena kita cuma ngelihat kayak dari sisi yang nggak enaknya doang. Tapi kalau if we switch, kalau kita reframing the way we think, abis itu kita akan kayak actually there's a bright side gitu. Ternyata banyak banget hal-hal juga yang kita bisa gali. Jadi it's a yin and yang Bu. Jadi nggak mungkin hanya hitam aja, nggak mungkin putih aja, pasti hitam dan putih gitu sih menurutku. Dan yang pasti setelah semua itu harus menjadi lebih baik. Yes, tentu. Aku yakin apapun yang kita hadapin ketika kesusahan pasti ada cahaya dari ilahi untuk memberikan satu hal yang lebih baik sih Bu. Amin, gitu, amin. Ini kalau banyak dengar dan baca juga perjalanan karir Ayla nih, Ayla kan sangat penuh keyakinan, sangat mantap dalam melangkah. Amin. Ya, dan selalu berani jadi diri sendiri. Ini ya, kayaknya tuh di segala cuaca dan segala macam nih Ayla tahu maunya apa, bagaimana caranya ke sana, kapannya. Ini kalau boleh nanya, ini dari mana sih? Memang sudah dari lahirnya seperti itu? Atau bagian dari tempaan hidup? Atau kenapa ini? Kok bisa begitu? Itu banyak faktor ya Bu. Sebenarnya ya menurutku tuh banyak faktornya. Karena kita nggak bisa ngeliat dari hanya satu sebab aja gitu. Atau satu kejadian saja, atau satu angle aja gitu. Aku merasa sepertinya aku dilahirkan, aku anak tunggal. Papaku juga dan mamaku juga mengajarkan dua sisi yang menurut aku nih dua-duanya mengajarkan hal yang sama baiknya. Hanya saja cukup misalnya papaku tuh mengajarkan aku bagaimana untuk to have drive gitu, sementara mamaku mengajarkan aku sisi kreatif gitu. Bagaimana kan mamaku di dunia emang udah di fashion gitu kan, papaku sementara dia benar-benar menggeluti apa yang dia suka gitu. Jadi aku ngelihat dia drive-nya dalam passionnya tuh tinggi sekali, dan mamaku juga aku melihat sisi kreativitasnya dia tuh juga sangat luar biasa. Jadi aku combine tuh, aku melihat kedua orang tua aku mengajarkan sangat banyak sekali hal gitu. Dan itu dari kecil aku juga selalu dibawa tuh, papaku lagi ngerjain apa, mamaku lagi ngerjain apa, aku dibawa aja gitu ke kantor. Karena kan aku juga anak tunggal gitu kan, jadi ditinggalin di rumah juga kasihan kali ya gitu. Jadi udah lo ikut deh gitu. Satu itu, kedua juga tempaan hidup. Tadi kan Ibu sempat mention mengenai tempaan hidup. Kita sempat mengalami hal-hal yang susah juga gitu, sehingga papaku mengajarkan kita tuh perlu berstrategi dalam soal finansial terutama gitu, karena waktu itu kita juga kesusahan dalam segi ekonomi gitu kan. Aku anak tunggal, papaku juga waktu itu dalam kondisi yang struggle, mungkin di era back in the 98 gitu kan. Itu benar-benar kayak wah, dari yang kita hidupnya berkecukupan dan bahkan berlebih, tiba-tiba benar-benar berkecukupan dan kadang-kadang minus gitu. Itu mengajarkan aku dimana kayak we need to find the balance. Aku sih waktu itu masih SD kayaknya ya. Cuma papaku udah secara perlahan dari kejadian itu sampai aku akhirnya punya gaji sendiri, yang namanya strategi dalam keuangan tuh papaku udah mengajarkan aku in the hard way, sampai kadang-kadang suka iri sama temen gitu, kayak dia kok enak ya gitu, dikasih ini dikasih itu. Tapi ternyata aku pas udah besar baru tahu gitu, kayak ternyata tuh papaku mengajarkan hal ini, ternyata gue punya nih bekal hidup untuk ini gitu. Itu juga. Dan selain itu mungkin tipe personality yang tadi kita udah sebelumnya, sebelum di depan layar nih kita ada natal chart yang kita cek juga. Aku juga ada personality test dan segala macam yang mungkin secara udah didesain sama Tuhan kali ya aku gitu. Ada beberapa fungsi-fungsi dari diri aku yang ternyata memang
aku dreamer and achiever gitu. Jadi memang sudah ada bibitnya, Udah ada bibitnya, disiram, dipupuk terus sampai akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini nih Bu gitu. Maksudnya aku juga kerasa banget waktu di awal-awal kerja gitu, waktu di awal karir aku baru mulai, aku juga mikir kayak ini tuh gue ambisinya gede banget, nggak apa-apa nggak ya gitu. Soalnya kan aku juga merasa aku perempuan gitu kan. Perempuan in a way dulu mikirnya kan perempuan itu sebaiknya sejatinya lembut gitu kan, atau ngurusin rumah, nurture keluarga gitu. Tapi kok gue fokusnya malah bukan ke kasarnya belajar tentang rumah tangga ya. Kok gue malah fokusnya pengen mengejar goal karir ya gitu. Oke. Jadi memang kayaknya papaku tuh memberikan aku ruang untuk you just go explore, dan apa yang lo mau ya lo coba dapetin gitu. Jadi what you have to earn it gitu. Kayaknya aku juga sebelumnya di YouTube sebelumnya aku sempat bahas juga kalau dia selalu bilang you have to earn it. Itu selalu nempel tuh Bu sama aku sampai sekarang. Pokoknya nggak ada yang jatuh dari langit. Iya betul. Semuanya you have to earn it. You have to work for it. Yes. Dan boleh dibilang kan Ayla ini lebih berhasil ya dibandingkan dengan rekan ataupun yang lain. Aduh, amin. Aduh, aku agak kurang tahu. Kalau boleh tahu, juga menanggapinya. Ayla paling bangga dengan pencapaian Ayla selama ini tuh yang mana? Oke, kalau soal pencapaian sebenarnya kalau dilihat pencapaian itu angle-nya lumayan luas ya Bu. Ada pencapaian secara karir let's say, atau pencapaian soal akademis misalnya, atau justru pencapaian soal perjalanan diri atau pengembangan personality, atau justru penemuan jati diri gitu. Jadi aku merasa justru pencapaian yang aku rasa yang paling dalam dan berarti adalah ketika aku mengalami kegagalan tapi justru aku bisa melewati dan menjadi lebih baik. Justru itu menurutku adalah pencapaian. Karena gini, pencapaian, oke, aku bisa bilang kayak oke, aku pernah misalnya one of my pencapaian aku yang paling kayak aku banggain banget, misal aku pernah jadi cover majalah gitu misalnya. Gila nih, gue gak pernah banget kepikiran untuk jadi cover majalah, kasar kan gitu ya Bu. Tapi maksudnya terlepas dari itu pencapaian-pencapaian visible yang bisa dilihat orang atau bisa dihargain orang, tapi ternyata ada pencapaian yang aku rayakan dengan diriku sendiri gitu. Kayak misalnya, gila ya, dulu tuh gue gak bisa loh beli itu gitu, atau gue belum mampu loh untuk beli itu atau untuk punya itu gitu. Tapi sekarang kok tinggal diambil aja, kok gue bisa ya gitu. Jadi justru pencapaian-pencapaian itu yang menurut aku justru jadi lebih membuat aku lebih hidup dan membuat aku lebih menghargai diri aku, dan itu menurut aku the real achievement gitu loh. The process of growing dan menjadi apa yang memang our life purpose gitu. Is there any limit to the growth? Kayaknya there's no limit deh. Karena aku kan juga lagi baca sebuah buku mengenai ya pokoknya mengenai divine love, cintanya Tuhan gitu. Itu aku belajar banget di mana kayak itu tuh nggak ada limitasi, kita mau menjadi apa tuh nggak ada limitasi, hanya saja memang suratan takdir sudah ditulis oleh Tuhan. Tapi itu luas banget bentuknya, jadi kita benar-benar bisa mengarahkan diri kita mau jadi lebih baik atau tidak belajar dari hidup gitu. Jadi menurutku itu tidak terbatas kalau kita tetap melihat diri kita mampu, kita belajar, dan kita akan terus grow gitu sih menurutku. Tadi bicara growth sama bicara achievement nih ya. Kalau boleh nanya, what is your greatest enjoyment in life? Hari ini versus 10 tahun yang lalu. Angle-nya gimana tuh Bu? Jadi yang paling dinikmati dalam hidup tuh apa? Kayak itu, aduh ini banget ini gitu dia. loh. Ketika, mungkin salah satunya ya Bu ya, salah satunya yang aku merasa monumental gitu, ketika aku memaafkan masa lalu atau luka masa lalu, aku malah dibukakan hal yang selama ini aku rasa aku impikan, tapi jadi visible dan jadi approachable buat aku. Itu sih. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu kayak banyak mendem, banyak rasa sakit hati gitu, misal tuh rasa kekecewaan atau trauma. Tapi ketika aku maafkan satu-satu, itu tuh digantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Dan justru kayak misalnya gini, ibaratnya kasarnya, dulu tuh gue pengen banget loh traveling, tapi kan namanya juga masih sekolah, teman-teman pada jalan-jalan, kok gue nggak bisa traveling ya gitu. Tapi setelah aku memaafkan situasi itu, malah tiba-tiba sekarang traveling jadi, waktu maksudnya sebelum pandemi ya Bu ya,
pekerjaanku salah satunya adalah traveling, dan aku sangat-sangat menikmati itu gitu. Jadi itu kayak satu hal yang mungkin dulu kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sih one of my Greatest enjoyment ya. enjoyment, yes. Jadi kadang kita harus ibaratnya berani let go juga. Yes. Padahal sebetulnya nanti akan diberikan pada kita kembali dalam bentuk yang berbeda, dalam format yang berbeda. Betul, dan bisa datang dari tangan-tangan yang lain gitu. Nggak melulu harus kayak dulu kan harapannya dari orang tua gitu misalnya. Andai kan orang tua gue bisa mengajak gue liburan setiap tahun 6 kali gitu misalnya. Atau even sekali deh gitu. Ya setelah memaafkan situasi ternyata kayak banyak tangan-tangan lain yang justru menerbangkan aku ke segala penjuru gitu sih. Kalau udah begitu indahnya dunia dan entengnya semua ya. Iya, ya meskipun datang dengan tanggung jawab yang lain ya Bu ya, itu hanya bagian gitu. Gitu sih. Ini Ayla kan juga sekarang nih dipercaya oleh banyak brand ya, berkolaborasi ataupun mewakili brand mereka. Itu kan kalau nggak salah tanggung jawabnya besar ya. Kalau boleh di-share dari kacamata seorang content creator itu apa sih yang bisa dipelajari ya dari setiap proyek kolaborasi ini dan bagaimana supaya win-win ya? Ya, mungkin yang aku pelajarin adalah kalau kita bertemu dengan brand, let's say, ini kan itu seperti berpartner dalam bekerjanya nggak melulu misalnya gini. Oke, kita ngeliat dalam ranah social media atau dalam ranah content creator, tapi sebenarnya kita harus ingat juga gitu, sisi profesionalisme kita nggak boleh ditinggalkan. Satu itu. Kedua, ketika kita ketemu dengan brand, kita juga pasti kan mau tahu, hai brand A gitu, mau tahu dong kira-kira kenapa sih pengen kerja sama Ayla gitu. Dan supaya kita juga meet the expectation gitu juga. Dan kita juga value their opinion gitu. Jadi kita juga bisa ngeliat, oke, si brand A tersebut mau kerja sama dengan Ayla karena Ayla gini. Oke, kita coba mengenal juga deh brandnya seperti apa. Jadi supaya kita nggak hanya serta-merta transactional aja, tapi kan aku juga pengen nge-embed dan juga pengen nge-merge the brands dengan Ayla Dimitri. Kalau dijadiin satu tuh jadi apa sih masakannya gitu kan. Kayak misalnya kita punya restoran, kita pasti gue mau buka restoran, gue mau cari chef yang bisa masak yang enak, ibaratnya gitu. Terus kita serve to the customer gitu, to the guest. Nah sebenarnya kreatif proses itu juga perlu banget untuk kita duduk sama brand untuk ngobrol, what is your expectation, ke masalah kalian di mana, atau misalnya kalian ada kebutuhan apa yang kita bisa bantuin gitu. Jadi that kind of communication tuh perlu banget ternyata. Aku juga belajar bahwa brand itu nggak hanya partner bisnis aja, tapi juga it can be your friend gitu loh. It can be, bisa jadi teman, bisa jadi, itu juga part of networking juga gitu. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik dan sebaliknya, pasti kan kita juga grow lagi gitu ya kan. Kita udah build our trust, dan trust itu penting banget, komunikasi penting banget. Udah gitu juga aku merasa alhamdulillah hingga kini aku menjadikan mereka aku menjadikan apa ya, aku menyebutnya ya, menjadikan para brand ini yang udah bekerja sama part of my family tuh gitu loh. Maksudnya sebisa mungkin ya, kayak ya di luar pekerjaan sebisa mungkin juga halo-halo gitu. Mungkin kan ada beberapa yang kita bertemu tapi ada perantara gitu, misalnya agensi atau misalnya apa ya, sebisa yang paling penting menurutku adalah menjaga hubungan baik sih gitu. Menjaga hubungan baik, profesionalisme dan juga trust. Dan juga aku selalu juga bilang sama tim aku, ingat ya, Ayla itu tipenya begini mengapproach gitu. Nge-approach orang tuh tipenya begini, ini to be warm, welcome, lalalala, don't be too kayak tadi gitu. Very transactional basis. Gitu. Ya gitu sih, karena aku seneng ngobrol, seneng dapat insight gitu sih. Jadi emang penting banget untuk membangun komunikasi dari dua arah, dan kreatif proses itu juga penting menurutku. Sangat dalam dan sangat panjang ininya ya, horizonnya ya. Jangan transaksional. Oke. Ini minggu lalu kan 8 Maret nih baru International Women's Day ya. Temanya tentu gender equality. Kalau dari kacamata Ayla, apa sih arti gender equality di keluarga? Tadi kan sempat ngomong ya, apakah peran wanita tuh harus ngurusin keluarga aja gitu? Di pekerjaan seperti apa, di keluarga seperti apa, di masyarakat seperti apa? Dan harusnya gender equality ini tujuannya kemana sih? Sebenarnya mungkin kalau ngomongin sebenarnya gini, banyak banget kan peran wanita itu gitu. Aku bisa bilang wanita itu is the womb, rumah, dan bahkan cikal bakal kehidupan juga
from the womb gitu. Mungkin dulu dengan segala dengan segala aturannya atau hierarki yang terjadi di masa lampau, jadinya ada perbedaan posisi gitu, di mana yang harus A, di mana yang harus ini gitu, laki-laki dan perempuan. Tapi semakin kesini menurutku level kecerdasan kita manusia, sama-sama manusia gitu, perempuan dan laki-laki gitu. Dan bahkan menurut aku level intelektualisme laki-laki dan perempuan mungkin punya nilai plusnya masing-masing gitu, dan bahkan menurutku tuh sebenarnya mengisi gitu. Karena kan kodratnya memang kalau misalnya diomongin masalah dulu nih, pada saat masih zaman purba gitu, perempuan ini memiliki udah secara manusia, zaman purba manusia perempuan memiliki kemampuan untuk A, B, C, D, sementara laki-laki mungkin kemampuan B, C, D, E, F, jadi beda gitu. Misalnya 4 di sini, tapi semuanya saling mengisi. Nah, menurutku nilai-nilai saling mengisinya ini sih yang perlu kita juga lihat gitu. Jadi nggak hanya melulu perempuan tuh nggak bisa atau sebaliknya, atau bahkan laki-laki tuh nggak bisa gitu loh. Tapi padahal sebenarnya tuh keduanya tuh mengisi gitu sih. Jadi itu kenapa menurutku juga gender equality itu nggak hanya serta-merta perempuan tuh harus bisa lebih ini, Oke, itu aku setuju gitu. Karena kita udah banyak perannya. Tapi again kita lihat sebagai kodratnya manusia tuh sebenarnya dua-duanya saling mengisi. Jadi let's appreciate masing-masing masing-masing kemampuan. Sama-sama mampu, sama-sama bisa, sama-sama ini, tapi jangan dibatasi hanya karena gender. Gitu sih menurutku, sesimpel itu. Mungkin penjelasanku aku ngeliatnya sesimpel itu ya. Mungkin kalau diomongin hal lebih detail lagi ya bisa panjang, Bu. Tapi kalau aku sih melihat dari kacamata aku tuh bisa jadi sesimpel itu untuk aku ceritainnya ya. Gitu. Dan juga perempuan itu ternyata luar biasa kemampuannya gitu loh. Hanya saja ruang-ruang terbatas itulah yang membuat kita atau perempuan di eranya ya, mungkin kalau kita kan sedang memperjuangkan gitu, di sebelum-sebelumnya kan tidak sebebas sekarang atau tidak se-grow sekarang gitu ya, ruangan-ruangan tersebut itu kan dibikin oleh manusia sendiri gitu. Jadi itulah rules yang kadang-kadang justru membatasi ruang perempuan ini, padahal mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah sekarang let's embrace the power and the ability that women can do gitu sih. Dan bahwa disebut tujuan gender equality ini adalah sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yes. Termaksud kalau di organisasi itu katanya kalau ada combinations of ada gender equality, yes, itu performance-nya lebih baik. Setuju. Itu akhirnya yang harus menjadi tujuannya. Setuju. It's beyond the equality itself. Yes, betul. Itu about harmonisasi sih. Yeah. Gitu. Karena menurutku in the universe semua elemen dalam universe punya posisinya masing-masing. Jadi jangan di overshine, jangan di gitu. Jadi just let them shine. Yes, balance. Makanya yin and yang tadi ya. Yin and yang, betul. Ini ngomong-ngomong kan Ayla sukanya My Little Pony ya. Suka banget My Little Pony ya. Tapi nonton tahu, aduh aku jadi malu. Tapi nonton Disney Princess Movie dong. Nonton. Kan kalau ngomong-ngomong Disney Princess Movie itu ada yang generasi 1 ya. I don't know if you watch them. Ada Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty. Terus itu kan princessnya can only be happy kalau ketemu sama pangerannya gitu kan, dan they live happily ever after. Terus ada muncul generasi kedua dan selanjutnya. Ada Beauty and the Beast, bayarnya udah bisa baca. Kemudian ada Moana, ada Mulan, ada Frozen ya. Dan kita lihat kan memang perannya tuh berubah ya. Dari yang tadinya hanya pendamping, kemudian bisa mulai menjadi mandiri, dan bahkan terakhir-terakhir menjadi pemimpin. What's your view on this? Keren sih, Bu. Keren karena ternyata kan dari cerita itu kan kalau anak-anak nonton kan itu semacam acuan ya, atau semacam proyeksi tentang kehidupan gitu, posisi perempuan tuh di mana. Menurutku itu memberikan, hopefully ya, bisa memberikan dampak yang positif ke generasi berikutnya, karena actually lo mampu dan lo tuh bisa gitu. Untuk untuk anak perempuan ini yang nonton, atau mungkin anak laki-laki yang nonton, pokoknya siapapun audiensnya yang menonton film tersebut ya, itu membuka horizon di mana kayak
cerita cinta itu atau cerita kemanis itu atau princess story itu tidak hanya terbatas dari dikecup lalu bangun lalu memiliki pangeran gitu kan, tidak hanya sebatas itu aja gitu, tapi ternyata there's more life than that. Dan juga kepemimpinan itu sebenarnya semua orang tuh punya jiwa kepemimpinan gitu. Memimpin diri sendiri tuh kan juga jiwa kepemimpinan kan Bu gitu. Jadi menurutku it's very good that sekarang ceritanya udah mulai diverse, udah mulai banyak nih, perannya bisa macem-macem gitu. Ada yang mungkin tadi Bu bilang ada yang bisa jadi pemimpin, ada yang bisa jadi superhero, ada yang bisa jadi segala macam gitu. Jadi ya itu, perempuan itu bisa semampu itu gitu. Ini kan sekarang Gen Y, Gen Z kan juga banyak belajar dari sosial media ya. Ayla kan people look up to you, people listen to you ya. Sebagai karakter yang kuat dan mandiri nih. Jadi konsep independen, konsep mandiri, kalau menurut Ayla tujuannya harusnya seperti apa ya? Barangkali ada yang mau disampaikan. Oke, mungkin tujuannya adalah gini. Dalam hidup itu kita loh yang memilih perjalanan hidupnya sebenarnya. Ya mungkin kan kita pertama diatur sama orang tua ya. Aku juga pasti pernah gitu. Cuman independen itu adalah tujuan ketika kita menjalani hidup. Kita memiliki banyak pilihan. Mau misalnya, mau tujuan sekolahnya mau apa, pekerjaannya mau apa gitu. Kita sebenarnya punya powernya. Hanya saja kita perlu percaya sama diri kita sendiri. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Nah, independen itu dibangun dari berbagai macam pengalaman. Karena menurut aku dalam hidup itu kita nggak bisa bergantung dengan orang lain atau siapapun. Aku sih selalu diajarin gitu ya Bu sama Papa. Kamu harus bergantung sama diri sendiri. Karena kalau misalnya kita ada apa ya yang bisa menolong, ibaratnya ya diri kita sendiri, dari kemampuan kita, keyakinan kita dan segala macamnya. Maksudnya, berarti gue mampu nih gitu, atau gue punya, kita bisa, misalnya kita punya kesulitan apa, kita bisa cerita sama orang, kita bisa minta bantuan, tapi again yang ngedrive kan diri sendiri. So that's why menurut aku independent itu adalah sebuah pencapaian yang bisa membuat kita jadi lebih dalam menjalani hidup juga jadi lebih nyaman, menurutku gitu. Dan seperti misalnya gini, kita ada pilihan lifestyle mau seperti apa Bu gitu misalnya, atau kita bisa pilih pekerjaan kita seperti apa. Dan bahkan aku mungkin akan membahas sisi finansial juga gitu, karena aku juga dari kemarin kan lagi juga mengajak teman-teman untuk kayak yuk kita secara finansial juga sehat sehingga kita bisa independen gitu. Karena aku selalu diajarin kayak you have to earn it. Nah akhirnya aku ngerasa ini dia nih titik independen adalah salah satunya. Selain aku bisa berjalan yakin untuk diri sendiri mencapai goal aku juga harus bisa berjalan demi kenyamanan diri sendiri, which is financially fit gitu. Kayak aku sehat secara finansial dan aku merasa I can finance myself. Itu salah satu kebanggaan aku Bu, by the way. Aku tadi belum sempat ngomong juga. Ketika aku merasa I can finance myself, I can afford kehidupan yang mungkin perlahan yang memang aku impikan gitu. Itu sih Bu. On your own. On my own. You earn it. Yes, I earn it. Kalau gitu kita nyambung ke topik financial sih ya. Tadi kan Alila juga sudah singgung bahwa you have gone through tough times juga ya, in 1998. Dan dalam hidup seperti pandemi sekarang kan juga banyak tidak bisa diperkirakan ya. Betul. Jadi kalau menurut Ayla nih hal-hal yang dalam hidup yang harus bisa kita kontrol nih untuk kebaikan diri kita apa saja nih? Sebenarnya banyak, kalau mau dikotak-kotakin kita bisa mengontrol, bahkan kita bisa mengontrol langkah kita dalam sisi lifestyle, dalam sisi even kesehatan, dalam sisi keuangan gitu. Karena menurutku kalau kita bisa mengontrol satu-satu, maka kita bisa shaping our life lebih nyaman, lebih aman, dan there's so many uncertainties gitu. Banyak sekali uncertainty yang sedang terjadi gitu. Maka sebaiknya yuk kita membuat diri kita jadi aman gitu loh. Dan keamanan ini kan juga maksudnya datangnya juga dari segala macam usaha ya Bu. Salah satunya itu. Aku sekarang dalam sisi finansial aku selalu mencoba untuk kita nggak tahu, we need to save for rainy days. Kita harus bersiap untuk uncertainty ini, sehingga aku membangun strategi dalam hidup, dalam pekerjaan, including financial gitu. Dan di sisi finansial ini sih ternyata di 2020 aku justru belajar banyak banget.
memang aku sudah belajar menabung dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari papaku sih terutama, dia benar-benar kayak you have to earn it. Jadi aku udah belajar dari segitu-segitunya uang jajan, gimana caranya nih aku bisa purchase ini aku bisa gini-gini gitu kan. Bukan lumayan tuh Ibu ya, nah, maksudnya anak ABG kan dulu jalan-jalan, ini kan aku juga harus ada tabungan gitu kan Bu. Maksudnya untuk supaya aku bisa beli apa yang aku mau, tapi aku juga bisa ikutan teman-temanku jalan-jalan gitu. Dulu sih aku FOMO dan YOLO Bu. Jadi tiap kali gajian, wah hura-hura karena udah tahu udah punya duit sendiri gitu. Cuman lama-lama ada tuh momennya di mana kayak kok gue nggak punya tabungan ya nih gitu. Setiap gajian kok blast gitu, udah pakai ini itu segala macam. Tapi ternyata pas aku rasain, mungkin di usiaku, mungkin di 10 tahun kebelakangan akhirnya aku belajar untuk kayak oke, dari gaji harus sekian persen yang aku tabung, sekian persen yang lagi boleh untuk hahaha, sekian yang lagi untuk hidup gitu misalnya. Jadi aku udah bagi-bagi. Nah dari situ berjalan terus nih, akhirnya aku merasa aku udah punya ruang dan udah punya udah punya waktu untuk belajar. Akhirnya aku udah ada belajar untuk kayak investasi. Aku belajar juga untuk mungkin aku ada tabungan yang harus aku pisah-pisahin lah. Ini postnya untuk dana darurat. Udah gitu aku juga ada save untuk insya Allah bisa punya dana pensiun, anak, segala macam. Itu aku udah mulai ngeplan dan itu aku benar-benar harus kayak oke nih, benar-benar harus siap. Itu ketika masuk pandemi kemarin tuh benar-benar mengajarkan aku untuk kayaknya gue mesti belajar banyak sih ini tentang finansial gitu. Meskipun aku udah belajar nabung ya Bu, apalagi kan aku dulu pernah magang di sekuritas. Jadi kayak seenggaknya udah udah belajar tuh ternyata ada tools atau ada sarana-sarana lain di mana kita bisa menjadi sarana nabung gitu. Ini semuanya self learning ya? Yang waktu awal-awal aku self learning. Abis itu aku belajar dari orang-orang sekitar. Abis itu aku belajar dari orang-orang yang ternyata kayak gue bisa belajar dari sini, bisa dari sana. Jadi aku banyak juga belajar sih. 2020 ini aku belajar banyak banget. Sampai aku ada ketemu sama financial planner juga. Udah gitu aku ngobrol sama RM juga gitu. Maksudnya apa sih kira-kira nih gue pengelolaan dananya tuh bisa gimana gitu. Itu penting ternyata. Nah, jadi kalau ngomong pengelolaan dana nih, jadi Ala tuh sebenarnya tipe yang mana sih? Misalnya, kan kalau zaman dulu nih, kalau orang tua ngajarin kan, pokoknya kamu kalau punya uang, sepertiga taruh di emas, sepertiga taruh di tanah, sepertiga taruh di bank gitu ibaratnya ya. Kalau Ayla nih, tipenya yang seperti apa? Dan kalau boleh di-share, your wisest investment so far, and your worst investment so far. Aku mencoba untuk beberapa tools kali ya. Aku bukan tools, apa sih disebut? Instrumen. Nah, aku mencoba beberapa instrumen. Dari ada investasi di bisnis, ada juga yang produk-produk yang ada di bank gitu. Kalau misalnya mau dibilang best, mungkin aku kemarin sempat cobain juga saham, udah gitu juga ada reksadana, pasar saham, udah gitu ada apa lagi ya? Ada obligasi. Abis itu juga ada foreign exchange. Sebenarnya sih kita perlu tahu kita tuh di profilnya di mana. Kalau aku bukan high risk. Aku kadang-kadang bisa high risk, kadang-kadang tidak gitu. Jadi balance lagi dong. Yang lagi. Gitu. Ada kalanya aku kayak aku mau coba deh, mungkin sekian amount aku coba yang investasi mungkin yang lebih high risk. Tapi sebenarnya profil aku sih di medium aja Bu gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat mana yang bestnya, sebenarnya aku masih belajar di mana. Cuman aku memang udah merasakan benefit dari aku investasi di pasar modal gitu misalnya, atau di obligasi gitu. Jadi ada beberapa sih aku memang mecah. Jadi aku punya sekian, aku pecah deh gitu, nggak semua hanya di satu pot aja. Itu pun juga aku ngobrol sama RM-nya Bu. Jadi mau tahu, karena kan aku juga perlu belajar. Ternyata tuh harus bisa-bisa begini gitu. Dan itu aku sebenarnya baru mulai 2019 akhir. Aku belajar selama 2020 aku belajar total. Di tengah 2020 aku udah mulai berani gitu. Jadi ya ternyata dan ternyata aku juga daripada tuh duit diem kena inflasi ya kan, mendingan diinvestasiin gitu. Aku juga kemarin baru kayak iya juga ya, daripada diem lama-lama kegerus gitu kan, mendingan kita ini deh gitu, kita tabung lagi duitnya.
Jadi nanti tahun depan boleh share ya, Yes. yang mana yang make the best investment, Yes. mana is the worst ya. Mungkin kalau misalnya the worst, aku sih emang bener-bener gak berani ya Bu. Kalau misalnya emang mungkin kalau buat aku pribadi, aku gak tahu orang lain ya. Cuma mungkin yang daily trading aku gak berani. Oke. Gitu. Aku bukan tipe yang daily trading. Aku tipe yang long term. Jadi bukan Gitu. spekulatif lah ya. Iya. Tapi betul-betul semuanya ada sebabnya. Kenapa Yes. kamu mau beli ini, kenapa kamu beli itu gitu ya. Mesti maksudnya alasan fundamentalnya juga mesti dilihat gitu. Semuanya, all details beritanya juga kayak gimana. Karena aku juga nggak mau yang hanya karena tren-trenan gitu loh Bu. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu. Oke, Maksudnya kayaknya lagi tren ini, gue mau, tapi nggak belajar dulu, nggak lihat dulu fundamentalnya gimana dan segala macam. Terus main nyemplungin aja, terus kayaknya juga misalnya duit panas gitu, amit-amit jangan sampai gitu, tiba-tiba kenapa-napa kan kayak terus gitu. Jadi make sure aku udah punya nih ya pot duit yang memang ini adalah untuk diinvestasikan gitu. Jadi yang dana darurat aman, untuk keseharian aman, untuk ini aman, abis itu nah itulah baru gitu. Tadi ya tujuannya supaya independen, Betul. aman dan nyaman. Betul. Oke. Ini kalau boleh ke pertanyaan terakhir. Ini Ayla kan memang sudah banyak menjadi inspirasi bagaimana berkarir, Amin. bagaimana bisa sehat secara fisik, sehat secara mental, bagaimana tampil cantik gitu kan. Amin. Nah saya juga pernah dengar statement Ayla sebelumnya bahwa produk Indonesia di bidang fashion kah, Ya. itu sama sekali nggak kalah Yes. dengan dari luar. Ya. Tapi kenyataannya kan di antara kita nih orang Indonesia kan cukup masih banyak yang minder kah atau merasa kalau yang bau luar negeri itu pasti lebih bagus gitu loh. Mau produk kah, mau kepinteran kah, mau kemampuan kah, kayaknya masih ada seperti itu ya. Ya. Nah kalau boleh saran Ayla kepada para Gen Y, para Gen Z, kan masa depan bangsa Indonesia ya, harusnya seperti apa sih agar lebih percaya diri lagi untuk bisa majukan bangsa kita ya. Ya, aku yakin sih generasi yang makin muda, the Gen Y, the Gen Z, itu tuh they're getting really smarter and smarter gitu. Mereka makin pintar dan makin pintar. Aku aja amazed gitu kalau ketemu sama yang lebih muda, tapi mereka passionnya bener-bener terdepan banget menurutku. Kayak gila, gue umur lo tuh gue gak kepikiran nih kayak gini gitu. Dan itu menurutku sangat baik sekali. Tapi perlu juga dibarengin dengan kita memberikan apresiasi dengan apa karya bangsa gitu. Dan aku yakin mereka juga, the Gen Y and the Gen Z, mereka juga sedang merencanakan nih sebenarnya. Mereka kan udah mulai kayak mau start up, maunya bisnis, maunya langsung ini gitu kan, mau langsung make a product gitu. Dan aku juga melihat mereka kayak wah luar biasa banget, dilihat dari sisi kualitas, dari sisi story produknya, even sampai ke brandingnya tuh udah bagus banget. Jadi akan sangat baik sekali apabila kita melihat dan memberikan apresiasi dan mensupport the local brands, the local products, karena we're getting there and some parts are already there gitu. Kita tuh udah mencapai level kualitas internasional dan secara global gitu. Dan mungkin yang perlu kita perhatikan lagi ya mungkin adalah sisi bagaimana how we sustain the brands, we sustain the products supaya tetap nggak cuma one off atau nggak cuma kayak one hit wonder terus selesai gitu kan. Kita perlu mikirin juga how we grow. Nah, how we grow kita kan perlu juga support from the local audience gitu kan, the local customer. Dan itu sih menurutku, yuk kita lihat lagi yuk di Indonesia ini banyak loh karya-karya yang kita bisa embed to our everyday lifestyle, dari skincare, baju, even food products, furniture products. There's a lot of like very very good and great quality of local gitu. Jadi ya itu sih, let's start to appreciate the local products gitu. Ya apalagi harusnya selama dengan pandemi ini juga kan kita lebih dipaksa lagi untuk melihat, hey we have everything here. Yes. Semua orang tuh maunya masuk ke Indonesia. Yes, true. Sebenarnya tuh kita tuh ininya gede banget Bu, menurutku ya, opportunity-nya, marketnya tuh gede banget. Sebenarnya tuh kita tuh punya semuanya tadi yang Ibu bilang gitu. Hanya saja emang kita tetap melihat keluar tanpa melihat ke dalam. Sama aja karena kita kan suka membandingkan diri, kita sebagai individu ya suka membandingkan diri sendiri sama orang lainnya. Karena kita selalu ngeliat keluar tapi kita lupa ngeliat dalam, padahal kita juga punya kita punya cahaya yang belum kita polish sehingga kita nggak shine gitu. Jadi hargailah dulu diri sendiri, ya bangsa kita sendiri. Sebelum kalian. Yes. Okay. Wah, ya makasih sekali nih semua Terima sharingnya. kasih, Bu.
Ini kalau boleh saya summarize 3 takeaways-nya, please correct me if I'm wrong ya. Yes, Ibu. Yang pertama tadi ya, dalam situasi seperti apapun itu usually is a blessing in disguise ya. Jadi pasti ada hal yang kita pelajari, bisa kita ambil, kita simpulkan, malah jadi lebih baik lagi untuk jangka panjangnya. Amin. Tadi yang kedua tuh yang mengenai mau dengan branding kah, mau dengan yang lain pun ya. Jadi dalam satu relationship itu betul-betul mulai dengan trust-nya, Yes. komunikasi harus dijaga terus, dan jangan lihatnya pendek-pendek ya. Ya. Lihatnya justru harus panjang Yes. sehingga bisa lebih langgeng dan lebih selaras. Yes. Dan yang ketiga ini jangan lupa untuk jadi independen, termasuk independen secara financial, Yes. karena itulah yang akan bisa menentukan keamanan dan kenyamanan kita sepanjang hidup kita, Yes. gitu ya. Ya. Ada yang kurang pas kah? Enggak sih, Bu, udah. aku kaget, Bu, kayak wow, Ibu ini jadi merangkum aku jadi. Aduh, Terima makasih kasih, sekali ya Ella, sama-sama, senang Ibu, sekali terima kalau kasih. semangat semua generasi muda yang seperti itu, dan tentunya as independent women tadi kita kesetaraan, Yes. not one better than the others. Yes, that is Bersama very true. kita bisa maju. Yes, Ya. kita harus maju bersama ya, Bu ya. Iya, harus bersama. Oke, terima Terima kasih banyak kasih. Ayla Terima ya. kasih, Bu, Mari for Ayla. having me. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast TIYTB with me. Leave your comment atau feedback di Instagram saya @parwati_suryaudaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan live your life dengan semangat. Tidak ada yang tidak bisa.